Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bersama saya, Dr. Wawan Budi Susilo, spesialis kedokteran olahraga. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi yang insya Allah menarik dengan judul bagaimana tata laksana obesitas dan polikistik ovari atau PCOS dengan olahraga. Materi ini bisa diikuti pada TV Hospital Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring ataupun bisa dilihat pada Instagram saya di Doktitektual. Yuk kita simak bersama-sama. Seperti ketahui bahwa masalah obesitas menjadi masalah yang cukup banyak menimbulkan problem ya, bisa menjadikan problem pada sindrom metabolik seperti hipertensi, diabetes mellitus tipe 2, dislipidemia, kemudian gangguan fungsi hati, kanker, gangguan fertilitas, dan penyakit jantung. Termasuk juga tadi yang sudah disampaikan Dr. Prima adalah gangguan psikologis, stres, di mana bisa terpengaruh oleh keadaan obesitas ini. Kaitannya dengan ini, infertilitas ini, bagaimana korelasi dan penanganan obesitas, hubungannya dengan kehamilan, hubungannya dengan olahraga. Kita mesti punya strategi sebelum, selama, dan setelah kehamilan. Jadi bagaimana kita bisa menata laksana problem kehamilan, kemudian menata laksana selama kehamilan dan setelah melahirkan kehamilan setelah melahirkan dengan olahraga. Efek kehamilan dengan obesitas, jadi cukup banyak yang kita bisa identifikasi ya. Yang pertama, pada antepartum kadang terjadi abortus spontan, kemudian adanya resiko kelainan kongenital, kemudian adanya kematian dalam kandungan, bahkan sindrom metabolik selama kehamilan. Kemudian pada proses kelahiran ada gangguan induksi, kesulitan dalam melahirkan, penyulitan anestesi, maupun komplikasi berupa makrosomia. Kemudian pasca melahirkannya kadang terjadi tromboemboli, kemudian terjadi infeksi dan depresi pasca melahirkan. Offspring-nya juga banyak terjadi, bahkan gangguannya tidak berhenti pada setelah melahirkan, bahkan setelahnya, sehingga terjadi gangguan-gangguan terutama problem pada anak seperti obesitas pada anak, gangguan perkembangan anak, kelainan kognital, dan sebagainya. Bagaimana obesitas, PCOS, dan infertilitas hubungannya? Ternyata obesitas ini bermanifestasi terhadap munculnya PCOS. Tadi sudah dibahas oleh Dr. Prima. 50% sampai 50% wanita dengan PCOS itu adalah obesitas. 50% overweight wanita mempunyai PCOS, sehingga obesitas punya manifestasi klinis dan gangguan metabolik. Nah, apa biasanya gejala atau korelasinya terkait dengan tiga hal tersebut adalah terjadinya oligomenorrhea, kemudian anovulasi kronis, angka kehamilan yang rendah, tingginya abortus, dan komplikasi kehamilan. Apa efek obesitas terhadap PCOS? Tadi sudah disebutkan resiko PCOS yang semakin tinggi, sehingga sebagian besar wanita dengan PCOS mengalami obesitas, terjadi biasanya hubungannya dengan obesitas sentral, atau kita sering sebut juga dengan gangguan kadar visceral fat yang tinggi, fat percentage yang tinggi, ya kemudian biasanya terkait dengan sentral, di sentral, di perut terutama, di organ-organ yang melindungi organ dalam maupun subkutannya. Nah, hal ini terkait dengan adanya resistensi insulin dan hiperandrogenemia. Sehingga PCOS bukan hanya masalah reproduksi, tetapi juga berhubungan meningkatnya resiko metabolik dan resiko penyakit jantung. Sekilas tentang PCOS, tadi sudah diulang-ulang, adalah gangguan pada sistem endokrin atau hormon pada wanita usia reproduksi setelah wanita menstruasi sampai sekitar usia 40-an. Istilah lainnya ada hyperandrogenic anovulation dan Stein-Leventhal syndrome. Polikistik berasal dari ovarium yang membesar dan mengandung beberapa folikel yang kecil.
Ini adalah gambar normal ovarium. Kemudian ini adalah gambar yang polikistik ovary-nya. Jadi PCOS adalah gangguan endokrin, biasanya 18 sampai 44 tahun, masa-masa reproduksi. Prevalensinya 5% sampai 10%. Kriterianya dari Rotterdam kriteria biasanya, ada beberapa diagnosis kriteria, tapi kita sering pakai Rotterdam kriteria meskipun mirip-mirip semua ya. Jadi ada oligo-ovulation atau anovulation, jadi mens yang jarang atau yang jarang tidak teratur atau tidak mens, kemudian mempunyai akses terhadap androgen activity atau hiperandrogenemia. Kemudian kalau dengan pemeriksaan WSG kelihatan ovarium yang polikistik. Penyebab PCOS sampai sekarang idiopatik, tidak diketahui secara pasti, akan tetapi relate atau berhubungan dengan, biasanya berhubungan genetika. Karena adanya abnormalitas dari hormon. Hormon yang terkait biasanya menyebabkan resistensi insulin, kemudian menjadi hiperinsulinemia, sehingga terjadi peningkatan produksi androgen oleh ovarium dan terjadi anovulasi. Hormon-hormon apa yang terjadi gangguan pada PCOS? Ada peningkatan hormon testosteron, kemudian peningkatan kadar LH atau luteinizing hormone. Hormon ini berfungsi untuk merangsang ovulasi, tetapi abnormal. Gitu. Kemudian kadar hormon sex binding globulin yang rendah, SHBG. Kemudian peningkatan kadar prolaktin. Nah, gejala dan tanda PCOS biasanya muncul jerawat, kenaikan berat badan dan kesulitan dalam menurunkan berat badan. Hirsutism ini pada wanita biasanya terjadi penambahan rambut di wajah dan badan, jadi kayak hormonnya laki-laki, ya. Jadi ada penambahan rambut di wajah dan badan. Kemudian rambut ini lebih tebal dan lebih gelap di wajah dan tumbuh rambut di tempat lain selain semestinya di dada, perut, punggung pada wanita. Kemudian terjadi irregular menstrual period, biasanya oligomenore, kurang dari 9 periode per tahun, atau gangguan amenore, menorrhagia, atau polymenor. Kemudian ini adalah angka-angka yang kita bisa ketahui dari kasus kejadian PCOS, bahwa dari kejadian PCOS ini 50-70% dia hirsutism, mempunyai gejala hirsutism, kemudian 50% diagnos dengan PCOS, kemudian 5-10% wanita reproduksi mempunyai PCOS, 30-75% PCOS terjadi pada obes dan overweight. Kemudian pada orang dengan wanita dengan PCOS biasanya 50-70% terjadi gangguan insulin resistance gitu. Sehingga memungkinkan terjadinya sindroma metabolik atau bahkan gangguan pengaturan berat badan. Ini simptom PCOS, hair loss, ini hirsutism, kayak rambutnya banyak di muka, ini yang kelihatannya ada di semacam kumis, kemudian pelvic pain, nyeri pada pelvic, overweight, kemudian jerawat, kemudian mens yang nggak teratur, infertility, tidak fertil ya, kemudian kadar testosteron yang tinggi. Gangguan-gangguan yang sifat dengan kualitas hidup, misalnya dia mudah lelah, gangguan pola tidur atau sleep apnea, kemudian gangguan yang berhubungan dengan metabolisme, biasanya adalah high kolesterol dan tinggi kolesterol dan tensi, kemudian pengaturan berat badan yang susah ya, sehingga dia susah untuk menurunkan berat badan. Diagnosisnya bisa berdasarkan dari riwayat kesehatan, misalnya pola mens tadi, berat badannya semakin bertambah,
ada hirsutism, akne, riwayat fertilitasnya bagaimana, riwayat keluarga yang mempunyai perubahan hormon termasuk juga diabetes. Kemudian dari pemeriksaan fisik ada enggak gangguan penyakit metabolisme, misalnya gangguan tiroid, kemudian ada cancer, kemudian tekanan darahnya bagaimana, indeks massa tubuh bagaimana, dan pada pemeriksaan pelvis. Dari tes laboratoriumnya, pembesaran ovarium dengan beberapa kista kecil, biasanya lebih dari 12 folikel kecil, bentuknya string of pearl. Kemudian dari pemeriksaan ultrasound, sebenarnya bukan pemeriksaan ultrasound aja, pemeriksaan tambahan atau penunjang, adalah kadar-kadar hormon tadi yang terganggu, sudah kita sampaikan tadi ya. Ada gangguan elevated atau perbandingan rasio LH dan FSH yang tidak seimbang, kemudian terjadi insulin resisten ya. Komplikasi dari PCOS ada infertilitas, kanker endometrium, diabetes mellitus. Ya sekali lagi berulang-ulang, PCOS ternyata mempunyai risiko adanya gangguan metabolik. Ya, jadi kalau ada gejala wanita yang terjadi obesitas dan sulit hamil, kita harus segera men-treat dengan pengaturan berat badan, dengan gaya hidup yang lebih aktif, sehingga kita bisa menghindari terjadi kejadian yang relate dengan sindrom metaboliknya. Kualitas hidup sekali lagi terganggu, kualitas tidurnya bahkan pada keadaan tertentu menimbulkan kecemasan dan depresi, ya karena kan masalah belum punya anak, kemudian tidak segera hamil gitu. Kemudian apalagi dengan adanya mungkin social bullying, pertambahan berat badan. Oke, bagaimana pengaruh PCOS terhadap kehamilan? Ternyata pengaruh PCOS selama kehamilan menyebabkan miscarriage, diabetes gestasional. Jadi meskipun hamil, kita mesti tetap harus evaluasi berkala terhadap ibu-ibu yang sedang hamil dengan riwayat PCOS. Dan kemungkinan ini karena kan tadi kan terkait dengan masalah metabolik ya. Jadi gestational diabetes, preeklamsi juga hati-hati, jadi kontrol teratur ke dokter spesialis obstetrik ginekologi. Kemudian ada kemungkinan dengan sesar lahirnya. Kemudian untuk bayi, resiko tinggi makrosemia dan kemungkinan riwayat dengan NICU yang kemungkinannya cukup tinggi. Jadi apabila terjadi PCOS mesti ditangani secara komprehensif sehingga tidak muncul masalah-masalah ini baik selama kehamilan maupun setelah melahirkan. Bagaimana antisipasi PCOS, antisipasi risiko PCOS selama kehamilan? Jadi apa yang kita lakukan? Karena ada kemungkinan komplikasi-komplikasi tadi disebutkan. Jadi kita harus mengatur berat badan ideal sebelum hamil. Sebenarnya mungkin terminologi berat badan lebih kita geser ke arah komposisi tubuh yang ideal. Nanti sedikit saya share tentang apa itu komposisi tubuh yang ideal. Kemudian kita mesti aware terhadap kadar gula darahnya, kemudian ini bisa kita treat dengan kombinasi kebiasaan makan yang sehat, aktivitas fisik teratur, penurunan berat badan yang terprogram ya, jadi tidak hanya turun berat badannya, sekali lagi lebih ke arah komposisi tubuh yang dalam pengobatan dengan obat seperti metformin, tapi ini dengan izin dokter spesialis obstetrik ginekologi. Kaitannya seperti Dr. Prima tadi, dan yang kaitan dengan masalah dengan asam folat, segera konsultasikan dengan dokter SPOG. Terus bagaimana penata laksanaannya? Nah, area saya ada di sebelah paling kiri, yaitu ada latihan atau olahraga teratur, diet sehat, ini bisa kolaborasi dengan dietitian, ada dietitian juga di Rumah Sakit Muhammadiyah, jadi mungkin kita bisa kerjasama. Kemudian bagaimana pengaturan berat badan yang baik, alcohol cessation sama smoking cessation, jadi berhenti merokok. Karena tadi ternyata wanita perokok meningkatkan kadar androgen sehingga androgenemia tadi. Jadi merupakan faktor risiko termasuk dan kriteria
tadi ya, 3 kriteria tadi, bisa kalau kadar androgen meningkat bisa memicu adanya PCOS. Medikasi ini, segera konsultasikan dengan dokter SPOG, kemudian surgical treatment ini langkah terakhirnya masih bila terjadi, penyulit pun itu tetap konsultasikan dengan dokter SPOG. Eee, Sebelum hamil kita mesti aware terhadap gaya hidup, apa yang kita makan, kebiasaan makannya apa, penurunan berat badan jika obesitas, kemudian, aktivitas fisik olahraganya apa yang cocok, kemudian berhenti merokok, tidak makan atau kurangi makan junk food, dan makanan-makanan siap saji yang lain. Jadi top 5 sudah menyinggung sedikit tentang hal-hal ini. Bagaimana dietnya, nanti ini bisa kita konsultasikan lebih lanjut kepada ahli gizi kita, tapi terutama adalah batasi konsumsi kalori terutama pada malam hari, karena, aktivitas, kita akan setelah makan kalau terlalu dekat, makan terakhir dengan tidur akan berpengaruh terhadap, slow metabolism ya. Hubungannya, dengan kenapa kok tidak malam hari tadi tujuannya adalah untuk menormalkan hormon, kemudian juga ternyata dari, studi bisa memicu terjadinya ovulasi, efek lainnya kita bisa mengurangi, jumlah kalori masuk ya kalau kita tidurnya cukup, kemudian membatasi kalori pada malam hari, sehingga kita bisa minus, kalori atau kalori defisit. Jadi pengaturan berat badan kalau hanya pengaturan berat badan yang kita, urusin ya, itu adalah prinsipnya kalori defisit. Dengan kita mengurangi 3.500 sampai 7.000 kilokalori selama 1 minggu, kita bisa turun setengah sampai 1 kilo. Cuma sekali lagi, permasalahan ini tidak hanya masalah, berat badan, tapi komposisi tubuh. Kemudian untuk menghindari, deposit kalori yang berlebihan, kita kalau bisa bagi porsinya. Jadi makannya dalam porsi kecil-kecil. Bisa, 5 sampai 6 kali sehari, tapi porsinya kecil-kecil. Sehingga apa yang kita makan segera kita, habiskan dengan aktivitas fisik atau latihan fisik yang kita lakukan. Kemudian hindari makan manis dan tepung. Ini kaitannya dengan, eee karbohidrat apa yang kita pilih, kalau bisa karbohidratnya yang kompleks, bukan simpleks. Jadi yang kayak tepung, nasi, gula, itu mesti kita kalau bisa hindari benar, kita ganti dengan yang kompleks. Misalnya, kita ganti dengan gandum, kentang, tapi perlu perhatikan, kalau eee, ada satu lagi yang harus kita perhatikan adalah GI index-nya atau glycemic index-nya. Misalnya ada makanan yang ternyata karbohidratnya kompleks tetapi glycemic index-nya tinggi, misalnya kentang, itu tidak cocok untuk, orang yang, obesitas, relate sama insulin resisten atau yang sudah terdiagnosis prediabetes maupun diabetes. Kemudian, pilih lemak baik yang monounsaturated, kemudian pilih karbohidrat dengan glycemic index yang rendah, tadi sudah disinggung, sehingga kenapa kok milih itu, karena lama dicerna, kemudian, tidak mudah menaikkan kadar glukosa dalam darah maupun insulin. Kemudian konsumsi vitamin B, kalsium, vitamin D, zinc, kromium, dan magnesium. Dalam era COVID ini, tambahan, vitamin sangat penting untuk imunitas misalnya, terutama kayak vitamin D, itu sangat penting untuk, selain vitamin C untuk meningkatkan, imunitas tubuh. Eee, Tadi sudah disampaikan, kemudian, bagaimana penurunan badan yang baik dalam hal ini atau kalau saya tadi sebut komposisi tubuh yang baik. Pembatasan kalori atau kita membuat defisit kalorinya, caranya dengan, defisit kalorinya, dengan 2 hal. Yang pertama mengurangi, atau kalori minus atau kalori defisit di makanan, terus ditambah dengan aktivitas atau olahraga. Jadi tidak, dalam banyak studi disebutkan tidak, hanya sendiri-sendiri. Kombinasi kedua hal ini akan membuat, penurunan badan efektif yang sehat gitu. Kemudian perubahan gaya hidup. Ternyata dari hal tersebut, 3 hal tersebut,
menunjukkan penurunan berat badan 5% sampai 10% selama 6 bulan. Jadi penurunan berat badan juga tidak boleh terlalu cepat. Yang disarankan adalah 5% sampai 10% selama 6 bulan. Jadi misalnya teman-teman yang beratnya 75 kilo dalam 6 bulan paling banyak turunnya 7,5 kilo paling banyak. Jadi antara 3,75 kilo sampai 7,5 kilo itu penurunan badan yang sehat. Jadi kita kan bukan lomba kurus-kurusan, kita bukan lomba untuk bagaimana berat badan turunnya, tetapi bagaimana berat badan turun ini berpengaruh terhadap sistem metabolisme yang baik untuk tubuh kita. Kaitannya dengan tata laksana PCOS ini, khususnya untuk kasus ini. Kenapa kok begitu? Jadi tujuannya adalah untuk mengurangi resistensi insulin dan androgennya, sehingga terjadi akhirnya dengan terapi 6 bulan yang compliance atau kepatuhannya tinggi, insya Allah dengan kerjasama dari beberapa dokter dan izinnya Allah terjadi bisa ovulasi spontan dan gejala-gejala relate dengan PCOS-nya dapat terkendali. 3 hal tersebut secara studi disebutkan bahwa efektif dalam memperbaiki fungsi ovarium pada lebih dari 50% wanita obesitas dengan PCOS. Jadi tidak hanya eksesnya, fungsi ovariumnya pun juga terbantu lebih baik dengan adanya perubahan gaya hidup tadi. Perubahan gaya hidup, pembatasan kalori, dan meningkatkan aktivitas fisik ataupun olahraga. Kemudian, nah ini komposisi tubuh. Ini kalau kita bicara cuma berat badan, ini bisa bandingkan. Ini sama-sama tingginya 5 feet 8 inch, misalnya taruhlah 170. Sama-sama berat badannya 175 pound atau sekitar 87 kilo. Tetapi yang sebelah kiri, dia persen fat-nya atau lemaknya persentase cuma 20%. Sehingga dia kelihatan lean dibandingkan dengan yang ini sama-sama beratnya, sama-sama tingginya, tetapi komposisi tubuhnya banyak lemaknya. Nah, ini yang mesti kita perlu atur lagi untuk komposisi tubuhnya. Salah satu cara pemeriksaannya adalah dengan pemeriksaan komposisi tubuh. Jadi kita punya alatnya juga, alhamdulillah di Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring ini, angka akuratannya adalah 95%. Kalau 100 gold standar pemeriksaan untuk komposisi tubuh ini atau total body composition ini masih dengan namanya DEXA atau densitometry analysa, itu kayak masuk ke dalam seperti MRI gitu ya alatnya. Nah, ini adalah sampai 95% validity-nya. Sudah melalui berbagai studi. Jadi bukan timbangan biasa ini, jadi ini timbangan komposisi tubuh, dan alhamdulillah di rumah sakit kita sudah ada, jadi silahkan nanti bisa memanfaatkannya, bisa lewat dietitian atau ahli nutrisi ataupun dengan saya di dokter olahraganya. Ini mungkin sekilas, ini adalah muscle fat analyze yang di sini. Ini hasil dari pemeriksaan itu tadi ya, pemeriksaan total body composition-nya. Ini kita bisa lihat analisa dari otot lemaknya. Ternyata ini adalah orang dengan berat badan normal 59,1. Tinggi badannya 156,9 atau 160 lah. Dia berat badannya normal secara BMI. Ototnya ternyata dia di batas antara normal sama tinggi. Tapi body fat-nya dia lari ke sebelah kanan, sehingga body fat mass-nya atau massa lemaknya, berat lemaknya cukup tinggi 22 kilo, sehingga dari obesity analysis-nya meskipun BMI-nya normal, akan tetapi persen body fat-nya dari perbandingan fat dengan total berat badannya, dia menjadi geser jauh banget sebelah kanan. Nah, ini mesti kita lihat. Ini untuk segmental lean analysis-nya di sebelah kiri, ini ototnya, ternyata ototnya dia banyak kurang di ekstremitas bawah atau di area kaki. Nah, kalau
di sini di fat analyze-nya dia lemaknya ternyata banyak di terang, di perut dada sama di ekstremitas atas tangan. Kalau kakinya normalis, alat kita bisa mantau itu dan secara progresif ini pun sudah perbaikan ternyata ini adalah composition history-nya kelihatan. Polanya kalau ini adalah pola yang bagus turun. Jadi pada awal dia beratnya 65 dengan persen body fat-nya 41,3. Ternyata pun begitu, kita bisa lihat bahwa di sini ada waist hip ratio, proporsi antara lingkar pinggang dengan lingkar pinggul. Dia masih sangat tinggi. Jadi bentuknya kayak apa namanya? Bentuknya seperti apple shape gitu atau jadi bentuknya kurang proporsional gitulah ya. Terus kemudian visceral fat-nya tinggi, dia 13, normalnya dia 10. Nah, visceral fat ini biasanya relate sama penyakit-penyakit metabolik. Ya, visceral fat itu adalah lemak yang membungkus organ-organ dalam kita. Biasanya terkait dengan aktivitas tubuh, aktivitas fisik kita atau keseharian kita yang kurang gerak dalam mengurangi invaliditas pada kasus PCOS. Karena dia mengurangi resiko mengembalikan kesuburan dan kualitas hidup pada pasien PCOS melalui jadi hormonnya yang diinduksi atau ditreat. Jadi hormon testosteronnya androstenedion, kemudian obesitasnya dijaga, kemudian diturunkan maksudnya, kemudian menurunkan resiko sindrom metabolik, penanda inflamasinya sehingga resiko terjadinya sindrom metabolik atau atherosclerosis dan fungsinya juga untuk meningkatkan kekebalan. Karena tadi ya, karena PCOS terkait dengan metabolisme tadi, bahwa pada PCOS terjadi peningkatan tingkat sekresi insulin, kemudian terjadi resistensi insulin, sehingga meningkatkan kadar kolesterol dan lipid plasma bebas. Kemudian kelebihan berat badan dan obesitas memperburuk ketidakseimbangan hormon sehingga meningkatkan androgen dan kadar insulin darah sehingga terjadi PCOS pada wanita. Manfaat olahraganya adalah menginisiasi ekspresi gen normal sehingga memungkinkan gen bekerja seperti yang dirancang, membantu mengurangi bahkan menghilangkan resistensi insulin yang terjadi umumnya pada PCOS, meningkatkan BMR, jadi kalau ototnya naik, dia BMR-nya akan naik, sehingga lemak sedikit sekali energi yang disimpan dari lemak, timbunan lemaknya berkurang nantinya. Menciptakan happy hormon kesenangan, sehingga mengurangi stres, kemudian mengurangi keinginan untuk makan atau ngemil. Ini ada studinya juga dengan 10 kita misalnya pengen makan kudapan, kalau kita coba ganti dengan jalan 10 menit, ini ternyata secara penelitian bermakna, membantu pembakaran lemak dan mencapai berat badan ideal. Rekomendasi olahraganya dalam memperbaiki komposisi tubuh, memperbaiki fungsi insulin, meningkatkan lipolisis dewasa dan memperbaiki stres. Ini adalah studi yang dilakukan terhadap pasien PCOS, dia melakukan selama 12 minggu pada 12 pasien PCOS, intensitas latihan 60-70% maksimal dilakukan selama 3-5 kali per minggu. Hasilnya peningkatan signifikan pada komposisi tubuh, indeks massa tubuh, waist hip ratio perbandingan pinggul sama paha sama panggul tadi, dan persentase lemaknya membaik. Kemudian sensitivitas insulinnya naik, kan tadi dia resisten insulin ya, terus ditingkatkan lagi sensitivitasnya, kemudian meningkatkan lipolisis lemak dan mengurangi depresi. Rekomendasi latihannya pemanasan 5-10 menit, latihan yang sifatnya aerobik 5 kali seminggu selama 3 bulan sampai 6 bulan. Jadi jangan lakukan cuma sporadis ya, seperlunya. Jadi harus lakukan secara kontinu selama, kalau mau bermakna paling tidak selama 3 bulan sampai 6 bulan tadi, sehingga tadi disebutkan bisa memicu ovulasi normal. Kemudian intensitasnya bisa akumulasi latihan high intensity interval training selama 10 menit, atau bisa continuous training dengan heart rate intensitas hari ini 60-70%. Kemudian durasinya 30-60 menit, bisa dengan treadmill atau sepeda. Kemudian progresivitas bisa ditingkatkan setiap 2 minggu. Jadi misalnya
mulai dari yang paling ringan gitu, start slow ditingkatkan setiap 2 minggu naik sampai sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan tadi. Kemudian latihan aerobik fungsinya dia meningkatkan kepadatan kapiler, kepadatan jumlah mitokondria, kemudian menambah serat otot, memperbesar serat ototnya, kemudian merangsang saraf dan otot motorik untuk adaptasi sehingga meningkatkan adaptasi latihan, kapasitas latihan, dan mengurangi intoleransi latihan terhadap individu spesial. Jadi diperlukan waktu untuk mencapai tujuan. Kemudian efek lanjutnya adalah peningkatan aliran darah ke otot rangka, kemudian proliferasi mitokondria, jadi mitokondrianya bisa proliferasi, peningkatan sensitivitas terhadap aktivitas dan meningkatkan stabilitas protein esensial yang terlibat dalam transduksi sinyal insulin pada pasien PCOS. Nah, kenapa kok HIT atau High Intensity Interval Training direkomendasikan? Ini olahraga yang relatif agak berat, tetapi ini perlu 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 adaptasi ya, karena dia proses pembakarannya berlangsung terus-menerus dalam 24 jam, sehingga pembakarannya lebih efektif dibandingkan dengan latihan yang kontinus. Cuma hati-hati dengan efek tambahannya capek, kemudian otot yang justru berkurang. Jadi mesti harus dibimbing oleh ahlinya, gitu. Hati-hati juga dengan recovery yang tidak efektif. Apa yang sifatnya aerobik dianjurkan? Jalan kaki, jogging, senam, sepeda, renang, yoga, dan itu pun secara bertahap, tidak boleh langsung ditingkatkan. Jadi kalau misalnya jogging itu benar seperti Dokter Prima, kita mesti tunda dulu, kita mulai dari jalan kaki bertahap, progresivitas, atau tidak adaptasi sampai nantinya akhirnya bisa jogging. Pun juga dengan olahraga yang lain. Kemudian harus ditambah dengan latihan kekuatan. Latihan kekuatan itu bisa menggunakan berat badan tubuh sendiri ataupun menggunakan alat. Sama rekomendasinya selama 3 bulan sampai 6 bulan, dilakukan 2 sampai 3 kali per minggu, intensitasnya sedang, kemudian durasinya 30 sampai 45 menit. Progresivitasnya ditingkatkan berdasarkan intensitas dengan recovery aktif atau pendinginan 5 sampai 10 menit stretching misalnya. Ini contoh latihannya. Misalnya latihannya 2-3 set per jenis latihan, dilakukan 8 sampai 12 repetisi per setnya. Kemudian kalau latihan ini kalau bisa minimal 8 jenis gerakan sampai 10 atau 12. Hindari kelelahan, kemudian progresivitas diatur sesuai dengan kemampuan. Ini adalah contoh latihan weight training yang menggunakan alat, bisa bench press, lateral pull down, shoulder press, leg ekstensi, atau ini yang tanpa alat, misalnya lunges, plank, wall sit, atau glute bridge. Ini jadi latihan-latihan tidak harus dengan alat juga, variasinya juga cukup banyak. Kemudian olahraga pada kehamilan dengan obesitas harus tahu kapan memulainya supaya kita tidak memberikan efek yang negatif, tapi justru positif. Kemudian meneruskan kebiasaan olahraga sebelumnya dan mengontrol penambahan berat badan selama kehamilan. Ini mirip dengan tadi, tapi untuk yang hamil hati-hati terjadinya overstretch. Kemudian rekomendasinya kalau sudah hamil seperti ini, frekuensinya 3-4 kali per minggu, 5 kali per hari juga sudah aktif, intensitasnya ringan sedang, kemudian durasinya bertahap, kemudian non-weight bearing atau low impact endurance exercise. Intensitas bisa dilihat dari sini, bisa dengan subjektif atau objektif. Kalau subjektif bisa dengan talk test atau tes bicara, sampai batasnya berbicara, bisa berbicara tapi tanpa terengah-engah. Kemudian kalau dari denyut jantung itu rumusnya 220 dikurangi umur, misalnya umurnya 30, berarti 220 kurangi 30, 190, dia akan ada batas di 130-an heart rate-nya. Ini tadi cuma saya nyebutin bahwa kalau fat 2,5 kilo itu segini, atau lemak 2,5 kilo, dan muscle 2,5 kilo itu seperti ini. Jadi penampakan kalau orang yang ototnya cukup dibanding lemak yang lebih banyak, maka akan berbeda. Mungkin itu cukup
dari saya, Dr. Dinda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.